Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang menegakkan perdamaian dan persaudaraan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka berdamailah di antara saudara-saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Quran surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 114 yang intinya tidak ada kebaikan dalam kebanyakan percakapan kecuali percakapan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau melakukan perdamaian di antara manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati. Dari kedua firman ilahi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita mengutamakan persaudaraan, perdamaian, ketakwaan, perbuatan baik, dan sedekah. Dengan mewujudkan semua itu, insya Allah kita akan memperoleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan di masyarakat kita sering mendapatkan pengalaman buruk atau perlakuan buruk dari orang lain. Misalnya kita dibohongi, dihina, difitnah, disalahkan, dicaci maki, dan sebagainya. Pengalaman buruk atau perlakuan buruk dari orang lain ini membuat kita menjadi sedih, tersinggung, kecewa, atau bahkan marah bila kita tidak bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, bagaimana seharusnya kita menghadapi pengalaman buruk atau perlakuan buruk dari orang lain itu? Cara yang paling baik dan paling tepat adalah bersabar. Karena sabar adalah sifat dan sikap yang mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sabar, insya Allah akan memberikan dukungan kepada kita. Bukan sebaliknya, kita malah
mengembangkan pikiran atau sikap yang negatif. Misalnya balas dendam. Balas dendam ini bukanlah sikap yang baik, bukanlah sikap yang positif. Misalnya ketika kita dibohongi, kita ganti membalas dengan membohongi. Atau ketika kita difitnah, kita membalas dengan menyebarkan fitnah. Atau ketika kita dicaci maki, kita ganti mencaci maki orang yang mencaci maki kita. Atau ketika kita dihina, kita ganti menghina orang yang menghina kita. Ini adalah sikap yang negatif. Dan ini seharusnya kita hindari. Mengapa sikap negatif ini perlu kita hindari? Termasuk juga balas dendam itu perlu kita hindari. Karena dengan melakukan hal-hal seperti itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan masyarakat kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, setelah kita mendapatkan penghinaan dari orang lain, kemudian kita membalas dengan menghina orang lain, atau ketika kita dibohongi oleh orang lain, kita membalas dengan membohongi orang lain, hal ini akan merugikan kita karena akan menurunkan derajat kita. Dari kita yang semula orang baik menjadi buruk karena membohongi atau menghina orang lain. Selain itu, sikap negatif yang berupa balas dendam ini juga akan menambah buruknya suasana dalam masyarakat. Karena yang terjadi kemudian di masyarakat itu suasana saling membohongi, saling memfitnah, saling mencaci, dan seterusnya, yang itu akan membuat perpecahan dalam kehidupan di masyarakat. Hadirin yang kami hormati, kita harus ingat, dilihat dari segi sifatnya, manusia adalah makhluk bersifat individu dan bersifat sosial. Manusia bersifat individu artinya tidak ada seorang manusia yang sama persis dengan manusia lainnya, sekalipun kembar. Kita sering mendengar ungkapan rambut sama hitamnya, pendapat bisa berbeda. Atau kalau dalam bahasa Jawa, seje kulit, seje anggit, seje endas, seje gagas. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat individu. Tidak ada kesamaan persis antara orang satu dengan yang lain. Kemudian manusia bersifat sosial, artinya tidak ada manusia yang bisa hidup dan berkembang sendirian tanpa bantuan dan peran orang lain. Kita manusia hidup di dunia saling bergantung. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu pula sebaliknya, orang lain juga membutuhkan kita. Kita ambil contoh saja, untuk bisa kita tampil baik di luar, kita perlu mengenakan busana.
untuk kita bisa mengenakan busana yang pantas, ini kita tidak bisa sendirian, kita membutuhkan orang lain. Misalnya penjual pakaian atau penjual kain dan penjahit dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu adalah hubungan timbal balik yang baik, yang saling memenuhi kebutuhan dan saling menguntungkan. Dan hubungan timbal balik yang baik ini merupakan dasar untuk mewujudkan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Maka jangan sampai hubungan timbal balik yang baik ini dirusak dengan hal-hal yang negatif seperti saling membohongi, saling menghina, dan seterusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tabaghadu wa la takhasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu li muslimin ayyah jura akhahu fauqa salasati ayyam. Janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6065. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, saling membenci di antara sesama manusia itu tidak baik, karena bisa merusak perdamaian dan persaudaraan. Rasa benci itu seperti racun. Seseorang yang mengkonsumsi racun akan menderita kerugian. Begitu pula orang yang mempunyai rasa benci juga akan menderita kerugian. Ada beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan oleh rasa benci atau kebencian. Misalnya, pertama, rasa benci bisa memicu seseorang melakukan perbuatan yang merusak, bahkan termasuk perbuatan kriminal. Tidak sedikit orang yang harus mendekam di penjara hanya karena tidak bisa mengendalikan diri dari rasa benci. Dan contoh yang kedua, rasa benci dan marah termasuk emosi negatif. Selain berpengaruh buruk pada jiwa dan pikiran, juga berpengaruh buruk pada tubuh. Misalnya, memicu tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan sirkulasi darah terganggu. Masalah ini bisa juga memicu serangan jantung atau stroke. Kemudian contoh yang ketiga, rasa benci membuat seseorang gelisah dan sulit meraih ketenangan hidup. Hadirin yang kami hormati, bagaimana upaya untuk meminimalkan dan memudarkan
rasa benci itu sehingga tidak berdampak negatif dalam kehidupan kita. Caranya antara lain, pertama, kita menyadari bahwa kesehatan fisik dan psikis kita perlu diperjuangkan. Antara lain dengan menghindari atau setidaknya meminimalkan perasaan benci. Kemudian cara yang kedua, kita mengubah mindset atau pola pikir kita atau cara kita berpikir tentang sesuatu atau seseorang yang menyebabkan timbulnya rasa benci kita. Misalnya, ketika ada orang membohongi kita, agar kita tidak terlalu kecewa atau bahkan mungkin marah terhadap orang itu, maka kita mengubah pola pikir kita, yaitu dengan mengedepankan pikiran yang positif. Jadi misalnya kita berpikir, oh barangkali dia membohongi itu karena terpaksa. Kalau mungkin dalam keadaan tidak terpaksa, dia tidak akan membohongi. Atau contoh yang lain, misalnya ketika ada seseorang yang tidak menepati janji pada kita, kita mengubah mindset atau pola pikir kita terhadap orang itu, yaitu dengan mengedepankan berpikir positif, yaitu kita menganggap barangkali orang itu tidak bisa menepati janji karena lupa. Sehingga dengan demikian, kalau ada pihak lain yang berlaku tidak baik kepada kita, dengan kita mengubah pola pikir kita, maka kita tidak akan terlalu berat merasakan kesedihan, kekecewaan, atau bahkan kemarahan terhadap orang itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya di dalam sabda Nabi tadi, kita juga diingatkan untuk tidak saling mendengki. Rasa dengki termasuk penyakit rohani yang berdampak buruk dan merugikan. Maka ini harus dihindari atau dicegah. Orang yang dengki biasanya merasakan SMS. Dalam arti S susah, M-nya itu melihat orang lain, S-nya itu senang. Jadi susah melihat orang lain senang. Atau sebaliknya, senang melihat orang lain susah. Ini adalah sifat orang yang dengki. Jadi orang yang dengki pada orang lain itu biasanya dia merasa susah kalau orang lain itu senang, atau sebaliknya merasa senang kalau orang lain itu susah. Ini penyakit rohani. Dan kalau ini kita biarkan, ini sangat merugikan. Merugikan diri kita dan juga orang lain, dan bisa merusak hubungan baik antara orang satu dengan yang lain. Bisa merusak hubungan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, apa atau kerugian dari sifat dengki ini? Ada kerugian dari kedengkian itu, yaitu
kedengkian bisa menimbulkan kesengsaraan hidup dan bisa juga menghapus amal kebaikan. Seperti disabdakan oleh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakul hasanati kama takulun narul hatab." Jauhilah dengki, karena dengki dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis Sunan Abu Dawud nomor 4903. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya bagaimana usaha untuk bisa mencegah atau menghindari kedengkian. Nah, secara global bahwa cara untuk menghindari kedengkian itu yaitu kita mengembangkan husnudon, itu baik sangka kepada Allah maupun kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan syukur, yaitu bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita sendiri dan juga pada orang lain. Sehingga kalau orang lain mendapatkan karunia, kita juga ikut bersyukur. Bukan hanya kita sendiri yang mendapat karunia baru kita bersyukur. Ini adalah cara untuk menghindari hidup suburnya kedengkian. Nah, dengan matinya kedengkian ini bisa mewujudkan perdamaian dan persaudaraan dalam keluarga. Termasuk juga untuk merealisasikan sikap ini, misalnya kita mempunyai kebiasaan kalau ada orang lain atau saudara kita, teman kita mendapatkan kebahagiaan, misalnya naik pangkat atau lulus ujian atau memperoleh anak baru yang baru lahir misalnya, kita untuk mewujudkan rasa senang kita dan syukur kita kepada Allah, kita mengucapkan selamat kepada orang yang menerima kesenangan itu. Dan ini akan membuat orang yang diberi ucapan selamat itu akan merasa senang, dan ini akan memupuk tali hubungan yang saling menyayangi, saling memperhatikan. Atau sebaliknya, ketika ada orang lain atau saudara kita, teman kita sedang mendapatkan musibah atau hal-hal yang menyedihkan, kita mengucapkan ikut prihatin dan ikut berdoa semoga Allah segera mengangkat hal-hal yang bisa menyebabkan kesedihan itu. Ini adalah praktek-praktek yang bisa kita lakukan untuk mengikis kedengkian dalam diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menegakkan perdamaian dan persaudaraan dalam kehidupan bersama di masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.